Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah taklim rahimakumullah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah. Hari pagi yang baik ini kita semuanya berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Amin sing kompak. Salam dan sholawat semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pemeluk teguh agama Islam sejak zaman dahulu sampai hari kiamat, khususnya yang hari ini hadir dengan penuh semangat. Biar semangat, saya mohon semuanya berdiri. Monggo Bu. Monggo Pak. Berdiri dulu. Bapak Ibu, niki kersane mboten ngantuk. Nek kula nanti meneriakkan ranting, panjenengan semuanya menjawab itu penting. Ranting, tur tangane ngeten, itu penting. Kalau saya meneriakkan cabang, harus berkembang. Harus berkembang. Nah. Kalau saya meneriakkan masjid, makmur, memakmurkan. Ya, makmur, memakmurkan. Kalau saya menyebut Muhammadiyah, unggul, berkemajuan. Ini hafal ora ini? Ya. Nah, saya ulangi nggih. Kalau saya bilang ranting itu penting. Kalau saya bilang cabang harus berkembang. Kalau saya bilang masjid makmur, memakmurkan. Kalau saya bilang Muhammadiyah unggul, berkemajuan. Siap nggih? Nah. 1, 2, 3. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, memakmurkan. Muhammadiyah unggul, berkemajuan. Terima kasih. Ngeten niki ra pun mboten ngantuk niki.
badhe kula mulai niki mangke mugi-mugi umpamane melanjak ya sithik. Iki mau sekretarise pun ngeten iki Pak Kaswadi. Umpamane melanjak ya aja dangu-dangu Pak, ning entuk melanjak. Ngeten. Pertama kali saya dapat salam dari Pak Ustadz Ali Rusidi, Ketua PDM dan pimpinan yang lain hari ini tidak bisa hadir secara langsung di tempat ini karena pembagian tugas. Saya sendiri kemarin diminta untuk memilih, aku tak milih Masaran. Lho enten apa? Saya niku wis dibeli karo Mas Effendi itu. Aku bangga dengan Mas Effendi itu. Dulu pada waktu di pondok sering tak ukumi. Ning saiki dadi mujahid dakwah, itu kan bangga. Nah itu. Lah itu sering saya dihubungi, diminta untuk ngaji di sini, nggak bisa karena saya dari Purwosuman langsung ke kerja. Nanti ura kumanan waktu kalau ke situ. Maka karena ini tadi wah ini pas jam segitu nggak ada acara, saya milih di Masaran biar nanti ketemu iso nindake istilahnya apa ya yang disampaikan Pak Mas Effendi. Hari ini tadi insya Allah saya sudah dari Tanon, sekarang di sini, nanti pulang sebentar ke Kalijambe. Dari Kalijambe nanti langsung ke Sragen Kulon, diakhiri di Krapyak kajian. Lah untuk itu hari ini yang saya sampaikan singkat, serba singkat, saya beri judul Taujih Ruqyah untuk pengemban amanah dakwah. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di negeri kita telah terjangkiti 7 penyakit sosial yang mematikan. Politik tanpa prinsip, perdagangan tanpa moralitas, hukum tanpa keadilan, pendidikan tanpa karakter, hiburan tanpa nurani, kekayaan tanpa kerja keras, dan peribadatan tanpa pengorbanan. Ini nanti 2 saja yang saya singgung. Politik sekarang ini cenderung wani piro. Nah, ngono ya, Pak Marno ya. Wani piro. Bapak Ibu yang nomor 2 yang saya singgung ini, sinten ingkang kersa sugih tanpa kerja. Nah, ini pun dijawab ora iso. Tetapi sekarang ini penyakitnya ngeten niku. Sugih tanpa kerja. Kula kandhani, siji korupsi. Lah nek awake dhewe sing dikorupsi apa gak iso. Loro entuk warisan. Nah, sing diwarisi ya apa? Nah, iki sing paling gampang ning angel muncule napa? Ngimpi. Nah, itu. Lah, keadaan seperti itu. Karena itu kita semuanya harus bergerak. Tidak boleh diam. Harus berbuat. Tidak boleh tidur nyenyak. Kalau umat Islam diam saja, maka kenikmatan dunia ini akan dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Cobi Bapak Ibu pengen mboten niki dadi jamaah jenazah. Jamaah jenazah. Wonten syair Arab. Wonten syair Arab ngeten iki bunine. Laisa mamata fastaroha bimayitin. Orang mati itu bukanlah orang yang sedang beristirahat dan bukan mayit. Innamal mayitu asya. Sesungguhnya mayit itu, jenazah itu adalah orang yang hidup ini. Jenazah ini malah orang yang hidup ini. Innamal mayitu man ya'isu kaiban kasifa balahu qalilar roja. Yang disebut mayit adalah orang yang hidup ini, yang hidupnya murung, ngelokro, diam saja, tidak bergerak, meneng tok, tidak mempunyai harapan di masa depan, guyu ora iso. Dadi ngeten Mbah, baik. Umpama ada teman kita, tetangga kita, saudara kita ketemu dagrus guyu ora iso, kuwi berarti mayit mlaku. Mayit mlaku ketemu guyu ora iso, mayit mlaku. Neng dalan kok guyu terus kentir iki mesti. Wah, ini serba sulit. Karena itu hari ini saya menyampaikan taujih ruhiyah untuk pengemban amanat dakwah. Secara singkat, pertama kali, satu, kita semuanya harus berdiri tegak di atas asas kesuksesan. Caranya bagaimana? Caranya harus punya jiwa lapang. Bapak Ibu misalnya ndangu dateng kula. Mas Budi, Mas Jopa. Benom. Kula niku tuwai umure tok, ning jenggote tok, ning semangatnya wis luar biasa. Itu. Misalnya penjenengan dangu pada saya, Mas Budi, sampean akeh karo cukup, pilih endi? Pilih cukup. Yang bisa mencukupkan adalah jiwa yang lapang. Dulu Nabi Musa ketika pertama kali diangkat menjadi rasul, jiwa lapang ini menjadi landasan bergerak pertama kali. Jadi ia bergerak di atas landasan jiwa lapang. Nah, penjenengan tadi pengurusnya luar biasa. Ini harus punya jiwa lapang. Kalau bergerak dengan jiwa lapang itu sukses, alhamdulillah. Belum sukses, alhamdulillah. Belum sukses, alhamdulillah. Masih diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah untuk berkiprah dalam kehidupan. Maka Nabi Musa pertama kali doanya, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mohon kepada Allah agar jiwa ini lapang. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa tahu
pergerakannya itu akan menghadapi 4 kelompok raksasa, 4 kelompok penentang dakwah yang sangat menggurita. Siapa yang dihadapi Nabi Musa? Pertama kali Fir'aun, si raja zalim. Nomor 2 Haman, ilmuwan penjilat. Nomor 3 Qarun, konglomerat brengsek. Tenang. Nomor 4 Samiri, dukun biadab. Maka pertama kali yang doanya bagaimana? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa. Dan 4 itu sampai kapanpun akan tetap berhadap-hadapan dengan kita dengan bentuk dan jenis yang berbeda. Dengan bentuk dan jenis yang berbeda. Lah, sekarang kekuatan kita itu harus dipadukan untuk menghadapi kekuatan jahat sampai kapanpun. Saya membaca satu hadis dari Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Amr bin As. Ini nanti pentingnya kan di sini. Bagaimana hadisnya itu? Nah, ini akan saya sampaikan nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ini baru pertama. Nanti Bapak Ibu juga akan bertemu itu para mujahid dakwah tadi. Banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita lihat, tetapi untuk penguatan persyarikatan, 2 ini yang saya titipkan. 1, nanti panjenengan di dalam gerakan akan bertemu orang yang mempunyai ciri khas oportunis. Oportunis ini bahasane mriki iki bermuka 2. Bermuka 2. Kok nek amor awake dhewe ngono ya asli lho. Aku iki Muhammadiyah 24 karat. Ning nanti kalau ketemu yang lain, aku neng Muhammadiyah iki asline ya mung sebabe ya pegewo kumpul-kumpul. Lah piye ora? Oportunis. 2 hal ini saja. Sebab itu adalah orang yang terburuk. Nabi Muhammad bersabda dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah bersabda, kalian akan menjumpai seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang bermuka oportunis, bermuka 2. Dia datang ke sini dengan satu sikap, dan bila ke tempat yang lain dengan menggunakan sikap yang lain pula. Itu. Yang nomor berikutnya pengecut. Uyeneng. Pengecut ini. Sampai niku tugasnya ora tenan-tenan. Lah piye aku ngene iki ora wani ndadani. Kula niku anggere berjalan-jalan di kampung-kampung ngono sok-sok ngelus dodo. Aku kene iki rek gene ambune Muhammadiyah lho. Gitu. Lah piye? Sampean dadi pengurus Pak Bungge, kula pengurus Aisyah tenan. Dan sampean pengurus Muhammadiyah napa? Ning kula mboten wani papan masang papan nama. Gak wani. Jadi harus kita tampil berani. Ngopo ra wani? Nah, begitu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita cermati dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah taklim, khususnya para pengurus yang baru tadi dilantik itu.
Taujih yang kedua, terus memperbarui orientasi hidup. Jadi orientasi hidup kita harus digembleng terus, diperbarui terus. Nah ini sebenarnya ada dalam doa Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir ini hafal. Pertama kali caranya menggembleng itu, Allahumma aslihli dinil ladzi huwa imsatu amri. Sampun hafal? Dereng. Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai benteng segala urusan. Jadi agama kita, din kita harus diperkokoh. Sholat malam, puasa, Senin, Kamis, taklim. Ini penguatan akidah kita. Organisasi apapun nek gak tahu ketemu taklim, keropos. Jadi penguatan. Maka pertama kali ya Allah, kuatkanlah agamaku, karena agama itu benteng segala urusan. Siapa yang agamanya baik, pemikirannya baik, wawasannya baik, pengamalannya baik, maka baik hidupnya. Tapi kalau agamanya ringkih, wawasannya sempit, pemikirannya cupet, maka hidupnya pun akan sempit. Maka diperkuat dengan kajian-kajian. Yang nomor 2, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Coba umpamane panjenengan diminta ibu-ibu aja, bapak-bapake idem nek iki pertanyaane. Aku mau melihat nek ibu-ibu Aisyah itu foto nak kene bapak-bapak ora. Bu, umpamane nggih utawa niki kan pun kata sing sepuh. Panjenengan pemoni gadah mantu, pilih sing sugih imane kuat apa melarat imane kuat? Oh iya mestine Pak, wong milih kaya ngono. Iya, saya juga menasihati anak saya. Ele, kowe nek golek bojo kuwi sugih ra apa-apa. Aku yo ngono. Ayu ora masalah. Aku yo ngono. Sing penting imane kuat. Kan gitu. Lah awake dhewe kadang-kadang mengingkari batin. Kamu kon dungane Rabbana atina fid dunya hasanah. Ning klekerane ning omah ra tau nyambut gawe kok. Ribut. Padahal penting. Nanti kita buktikan. Bila kekuasaan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan itu berada di tangan orang-orang saleh, maka itu akan menjadi harta yang sangat baik, kedudukan yang sangat baik. Tetapi kalau kekuasaan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan berada di tangan orang-orang jahat, pasti ini akan dipakai untuk menghadang gerakan Islam. Ini pentingnya. Pasti digunakan untuk menghadang itu. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquha
Sesungguhnya orang-orang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan untuk itu. Tetapi kalau orang-orang itu punya kedudukan, punya harta, punya ilmu untuk tegaknya Islam, hebat. Nabi Muhammad SAW berdakwah tidak terlepas dengan harta kekayaan konglomerat pada masa itu. Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman, terus Utsman bin Affan, semuanya dikerahkan untuk tegaknya Islam pada waktu itu. Nah, maka tadi Nabi Muhammad sampai bersabda, wahai Amru, harta yang baik itu yang berada pada orang-orang yang baik. Ini kalau diteruskan, kedudukan yang baik itu berada di tangan orang-orang yang baik. Yang terakhir untuk hari ini adalah jadikan Muhammadiyah ini sebagai persyarikatan yang dijamin oleh Allah dunia akhirat. Ingat ya, angel lagi. Menjadikan Muhammadiyah ini persyarikatan yang dijamin oleh Allah dunia akhirat. Lah caranya bagaimana untuk menjadikan itu? Mari ini saya baca satu-satu. Pertama, fi sabilihi azza wa jalla. Persyarikatan ini harus menjadi persyarikatan yang terus bergerak di jalan Allah. Maka diisi kebaikan-kebaikan sepanjang hayat masih dikandung badan. Pertama. Kedua, au inda marid, atau majelis di sisi orang sakit. Mulai di sebelah timur itu ada apa, PKU misalnya. Kalau kita tidak hanya menjenguk orang sakit, ya enggak, tidak hanya menjenguk, tapi sudah menyiapkan rumah sakitnya, menyiapkan universitas yang orang pada sekolah ilmu ngobati orang sakit. Jadi tidak hanya sekedar mendoakan dan besok, semuanya kita lakukan. Di Demak itu ada orang NU itu datang ke Muhammadiyah. Pak Muhammadiyah, saya punya tanah itu di dekat jalan raya gitu. Tapi saya wakafkan ke Muhammadiyah untuk bangun rumah sakit. Oh siap. Terus ditekoni, ning jenengan pun gadah dana belum? Lah kok arep bangun? Dananya masih di kantong hartawan, masih di kantong jamaah. Ternyata sekarang sudah jadi. Sekali lagi, itu bukan hanya wafi au inda marid, tidak hanya menjenguk orang sakit, tidak hanya mendoakan orang sakit, tetapi membangun tempat orang sakit akan menjadi sehat. Disiapkan sedemikian rupa. Yang nomor berikutnya, wafi masjidin jamaah, harus dijadikan persyarikatan ini yang gemar memakmurkan masjid. Ada dalam satu hadis, mohon maaf, hadis ini dhaif, tetapi banyak riwayat, tidak apa-apa saya sebutkan. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi
ila akhirih. Apabila kalian melihat seorang biasa ke masjid, maka saksikan dia adalah beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, nak Muhammadiyah itu ibu-ibu juga lebih baik ke masjid. Kalau tidak ada halangan apa-apa, lebih baik ke masjid, menggerakkan jamaah. Wih dalile po enek, ada 8 dalil sahih. Ning iki gak wektune membicarakan pas nang kene. Nek jelimet nanti kita bicarakan. Jadi di masjid, dimakmurkan masjid. Kalau ada orang yang berbondong-bondong ke masjid, saksikan dia adalah beriman. Tegese mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang Islam ora gemar nang masjid, imannya masih dipertanyakan. Maka Profesor Dr. Buya Hamka berkata, bila Anda akan mengetahui jumlah orang Islam, tolong pas Idul Fitri datang ke Tanah Lapang, itulah jumlah orang Islam. Sing salate ping pisan setahun ya teko. Sing salat Jumat tok ya teko. Tetapi kalau kamu ingin melihat berapa banyak orang beriman, lihatlah masjid-masjid pada waktu sholat subuh. Nggih salate subuh wis kala sholat Jumat, oh penduduknya, masyarakatnya sudah beriman. Anggere hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Geruduk mung siji. Pertanyakan. Maka harus dimakmurkan masjid-masjid kita. Autabi janazah. Tadi 2. Autabi janazah itu adalah majelis di tempat jenazah. Kalau lah kita ini gini, ada satu PDM mempunyai amal usaha, itu amal usahanya itu sepele banget. Apa amal usahanya? Ngerukti jenazah. Jadi ketika mendirikan amal usaha itu ternyata menjadi amal usaha yang sangat luar biasa. Kalau satu masaran ini setiap ranting mempunyai tim yang ngerukti jenazah, oh ini amal ibadah yang sangat luar biasa. Ternyata nanti begitu awalnya itu ya ora iso ngragati kegiatan, tapi lama kelamaan nanti ada orang yang meninggal, rasa repot-repot, semuanya sudah kita siapkan. Nanti begitu. Ibu-ibu juga bapak-bapak, wah aku wani pak, wiga-wigi pak, nek gak iso nanti tim saya biar datang ke sini untuk melatih. Yang selanjutnya aufi baiti atau majelis di rumah. Jadi rumah kita harus menjadi majelis yang baik, yang senantiasa kita perdengarkan alunan ayat suci Al-Quran. Kita kaji alunan ayat suci Al-Quran. Ada nasihat bapak ibu istrinya, suami anak-anaknya menjadi baiti jannati. Yang terakhir, wah iki angel. Awinda imamin muksitin yu'azziruhu wa yuqiruhu lillah. Majelis di saat bersama pemimpin yang adil, maka umat Islam tidak boleh alergi urusan politik, harus paham urusan politik. Kula niki menutup kalimat terakhir mengke diamini sing banter ya padha lho, maksudnya diamini sing kuat. Muga-muga 2024
Indonesia oleh pemimpin yang amanah, tabligh, fatonah, yang adil, yang berpihak pada umat Islam. Pun lah ini asmone aku orang ngerti, sampean ngerti dhewe-dhewe. Pun niki pesen kula sing penting jangan buta politik. Utsman bin Affan pernah berkata begini, tidak semua urusan bisa didakwai dengan alunan Al-Quran, tetapi hanya bisa didakwai dengan kekuasaan. Maka itu penting, tidak boleh buta. Aku umpamane calon anggota DPRD ngono malah gak wani ngomong ngene iki sih. Gandeng ora malah wani. Soale kan aku ora kampanye sapa-sapa kok iki, aku ora nggawa sapa-sapa. Monggo kita tutup majelis kita dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, saat ini hamba-Mu menundukkan diri untuk memanjatkan puji syukur dan permohonan kepadamu. Permohonan yang terbaik, kesuksesan yang terbaik ya Allah, amal yang terbaik, pahala yang terbaik, kehidupan yang terbaik, kematian yang terbaik. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Rahman, Engkau telah menganugerahkan alam untuk kesejahteraan kami. Engkau telah turunkan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah-Mu. Engkau telah menyeru dengan seruan yang sempurna agar kami mengeja dan mengkaji ciptaan-Mu yang terbentang luas. Ya Allah, Rabb yang Maha Rahman dan Rahim, kami sadar kami belum bisa memenuhi seruan-Mu sesuai dengan titah-Mu. Kami sadar kami belum mampu melakukan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Karenanya ya Allah, saat yang baik ini, di tempat yang baik ini, dan bersama orang-orang yang baik ini, perkenankanlah kami memohon kepadamu. Jadikanlah Persyarikatan Muhammadiyah dan semua ortom serta aumannya menjadi perkumpulan yang mendapat jaminan-Mu. Jadikanlah ya Allah seluruh pendahuluannya, pimpinan-pimpinannya, anggotanya, simpatisannya, serta anak cucunya tercatat dalam kitab-Mu sebagai orang-orang yang istiqomah mengabdi kepadamu dan berada pada barisan terdepan sebagai mujahid-mujahidah sejati. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah selalu idealisme kami demi melaksanakan titah-Mu. Kami ini lemah ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Kami ini miskin ya Allah tanpa kekayaan dari-Mu. Kami ini bodoh ya Allah tanpa ilmu dari-Mu. Kami ini sesat ya Allah tanpa hidayah, taufik dan inayah dari-Mu. Ya Allah ya Rabb, berilah kami iman yang kuat, ilmu yang dalam dan bermanfaat. Berilah kami ya Allah rezeki yang halal penuh barokah, badan yang sehat dan ruhiyah yang afiat. Berilah kami ya Allah peluang menyongsong masa depan yang unggul, berkemajuan dan gemilang. Berilah kami peluang berperan meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
Ya Allah ya Rabb, berikan kepada segenap pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan semua pimpinan Urtum serta aumannya 4 perkara: bibir yang selalu berzikir, hati yang selalu terhiasi rasa bersyukur, jiwa dan raga yang selalu bersabar, serta istri atau suami dan zuriyah saleh salehah yang membantu urusan dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, dengan namamu kuserahkan diri kami, jabatan kami, harta kami, dan agama kami. Ya Allah, jadikanlah kami ridha menerima qadha keputusanmu, dan berkahilah apa yang telah menjadi takdir bagi kami, sehingga kami tidak ingin mempercepat apa yang Engkau lambatkan dan tidak ingin memperlambat apa yang Engkau segerakan. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu kebenaran dalam iman, keimanan dalam akhlak mulia, kesuksesan yang diiringi kejayaan, kesehatan jiwa yang diiringi kekuatan, ampunan dan keridhaanmu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wasayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.